Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, dalam tema persiapkan hati, sambutlah Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Raja Damai, Engkau Allah yang kami muliakan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Jangkaulah saudara-saudara kami yang selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, dan kiranya firman ini senantiasa memberikan inspirasi, memberikan semangat bagi kami, tetap hidup setia kepada Tuhan, terutama lagi dalam persiapan kami di Minggu Advent ini, untuk menyambut dan merayakan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 dalam perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, oleh para nabi menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Misalnya kita membaca dalam kitab Mika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama ditulis, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kemudian lagi saudara, kita membaca dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 ditulis, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lanjut lagi saudara, kita membaca dalam Yesaya pasalnya yang ke-8,
ayatnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 tentang kelahiran Raja Damai. Nah, saudara-saudara, bagian-bagian Alkitab ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita semua. Ada banyak lagi bagian-bagian Alkitab yang mencatatkan tentang nubuatan kelahiran Yesus Kristus. Bahkan ketika kita ada dalam ibadah pohon terang atau perayaan menyambut Natal, tentang nubuatan para nabi, bagian-bagian Alkitab yang berisi nubuatan ini itu dibacakan, ada dalam unsur liturgi. Nah, saudara yang kekasih, nubuatan itu ada dalam perjanjian lama. Dan dalam kitab perjanjian baru, nubuatan itu digenapi. Bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, itu digenapi. Benar-benar Yesus dia lahir. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bahwa perjanjian baru mencatat penggenapan tentang nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, karena itu saudara yang kekasih, apa yang disaksikan oleh Alkitab itu benar-benar terjadi. Sudah terjadi, sementara terjadi, bahkan akan terjadi. Bahkan sebagai orang beriman kita meyakini bahwa Yesus dia benar-benar lahir. Dia datang menjumpai kita dalam kesoliderannya untuk membebaskan, untuk melepaskan kita umat manusia dari belenggu dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Injil Markus. Bahwa penulis kitab Markus, dia menyampaikan berita firman Tuhan, berita sukacita kepada jemaat mula-mula, di mana di masa itu mereka ada dalam tekanan, mereka menderita, mereka ada dalam penderitaan di bawah kekaisaran Kaisar Nero yang sangat kejam, sehingga iman mereka terancam. Percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti menderita bahkan hukuman mati. Meninggalkan keyakinan kepada Yesus Kristus, dibebaskan menikmati hidup, tapi keselamatan tidak menjadi bagian dalam kehidupan orang yang mengingkari imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, dalam situasi yang demikian, maka penulis dia mau menyampaikan berita sukacita. Bahkan penulis Injil Markus ini dia memulai dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Injil bukanlah konsep, tetapi Injil itu adalah pribadi. Bahwa sesungguhnya Injil itu adalah Yesus sendiri, adalah pusat pemberitaan, inti dari berita yang disampaikan. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus dia datang ke dalam dunia sekalipun dia menderita, sekalipun dia harus mati, tetapi dia bangkit, kalahkan kuasa dosa, kalahkan maut demi satu tujuan, supaya kita umat ciptaannya, kita manusia yang dikasihinya memperoleh keselamatan, kita dibebaskan dari belenggu dosa, memperoleh pengampunan, bahkan kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kekasih, oleh penulis kitab Markus ini, dia mengutip nubuatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Sebelum kelahiran Yesus, Yohanes dia sudah datang. Dia menyampaikan suara Tuhan, suara kenabian, suara profetis, suara pertobatan, supaya umat bertobat, supaya umat tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Bahkan dalam kerendahan hati Yohanes, dia mengatakan bahwa ia
yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis dengan air, tetapi aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh. Nah saudara-saudara, dalam kerendahan hati, apa yang diberitakan oleh Yohanes itu adalah berita sukacita, itu adalah Injil. Bahwa akan datang sesudah Yohanes Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, sehingga dia tidak layak. No? Bahkan dikatakan bahwa Yohanes, banyak orang yang datang dari seluruh daerah Yudea, di Yerusalem, mereka mengaku dosa dan mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, hal ini saudara mau menjelaskan tentang bagaimana Yohanes dia mempersiapkan diri tentang kedatangan Sang Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya umat mau menerima kehadiran Tuhan Yesus. Umat mau percaya bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama benar-benar terjadi. Sehingga sekali lagi bahwa hanya dalam kerendahan hati Yohanes dia mengingatkan agar supaya umat Tuhan menyambut Yesus, umat Tuhan mempercayai kehadiran Yesus, kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias yang menyelamatkan. Karena itu saudara, Yesus dia pun datang dalam kerendahan, dalam kehinaan. Tidak ada kemewahan ketika Yesus lahir. Yang ada justru kesederhanaan. Bahkan yang menjadi ikon dalam merayakan Natal, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Injil, adalah kandang domba, adalah palungan, adalah kain lampin. Itu semua menandakan tentang kesederhanaan. Bahwa Yesus Raja Damai, dia tidak lahir di tempat yang mewah, tetapi dia lahir di tempat yang sangat-sangat hina. Hanya di sebuah kandang. Tapi dia Raja Damai. Dia Mesias. Dia Juru Selamat. Kedatangannya betul-betul memulihkan kita umat manusia. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Supaya kita manusia berdosa dilepaskan dari belenggu dosa. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tema perenungan kita, persiapkan hati. Sambutlah Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita mempersiapkan hati kita. Bahwa persiapan kita bukan saja tertuju pada hal-hal materi, hal-hal jasmani. Bukan saja pada hal-hal yang memberikan kepuasan dan kesenangan secara materi bagi kita. Hidup dalam hedonisme. Tetapi saudara, persiapan yang kita lakukan ketika kita mengikuti ibadah-ibadah menyambut Natal, ketika kita mengikuti ibadah-ibadah pohon terang, itu bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan setiap tahun. Tapi firman yang disampaikan, kegiatan seremonial yang kita ikuti, betul-betul menggugah kita, mengingatkan kita, menginspirasi kita, menguatkan iman kita, agar supaya hati kita betul-betul bersih, pikiran kita jernih, sehingga kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada damai sejahtera, ada rasa bahagia di antara kita. Sebab kita percaya saudara, ketika betul-betul kita mempersiapkan hati kita, ada dalam kerendahan hati, Natal tidak akan menjadi mubazir. Natal bukan sekedar perayaan setiap tahun. Natal bukan sekedar tradisi, tapi betul-betul Natal mengingatkan jati diri kita. Kita manusia berdosa, kita manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita telah dilepaskan dari belenggu yang mengikat kita, sehingga jaminan keselamatan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu Advent ini kita diingatkan, sambutlah Tuhan Yesus. Injil yang adalah Yesus sendiri, yang adalah inti dari pemberitaan firman, mau mengingatkan kita bahwa
ketika Injil itu menyatu dalam kehidupan kita. Ketika ketika pribadi Yesus itu menyatu dengan karakter, dengan pribadi kita, menjiwai kita, maka kehidupan kita betul-betul dituntun oleh Injil pada jalan yang benar, pada jalan yang betul-betul di dalamnya kita mampu berbuat apa yang baik, apa yang benar. Kita mau menyaksikan tentang karakter Kristus yang betul-betul mau menginspirasi kita. Kita melihat saudara, Yesus dia datang dalam kesederhanaan. Sehingga kita juga memaknai kesederhanaan itu walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi dalam arti saudara, kita tidak memboroskan uang hanya untuk perayaan. Tetapi di perayaan Natal saudara, kita mau berbagi kasih, berbagi iman kita. Kita mau menolong orang lain, kita mau peduli dengan orang lain. Ketika kita punya sesuatu, ketika kita berkecukupan, ketika kita berkelebihan apalagi. Saudara, mari kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memperhatikan mereka, bahkan mari kita menolong dan menopang mereka dengan kasih yang tulus, bahwa apa yang menjadi berkat Tuhan bukan cuma kita nikmati sendiri, tapi juga dinikmati oleh orang lain. Dalam kerendahan hati kita menyambut Tuhan Yesus. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar juga dari tokoh Yohanes. Dia betul-betul mempersiapkan umat Tuhan. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia ada dalam kerendahan hati. Kalau kita menyambut Natal, merayakan Natal dengan kerendahan hati, maka keangkuhan, kesombongan yang sering kali membuat kita suka pamer di hari Natal, bahwa saya mampu, saya bisa membeli ini, saya bisa makan yang enak-enak dan seterusnya. Itu tidak akan terjadi. Tapi saudara, sebagaimana umat Tuhan dalam kerendahan hati, dalam keugaharian, dalam kesederhanaan, sebagaimana gereja, pemerintah juga mengingat-ingatkan hal yang demikian, itu mampu kita terjemahkan secara nyata. Sehingga Natal bukan sekedar perayaan. Sekali lagi, Natal bukan sekedar tradisi, tetapi Natal adalah satu momen bagi kita untuk mengintrospeksi kehidupan kita. Sejauh mana karakter Yesus itu melekat dalam kehidupan kita. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita merasa bahwa kita sudah berada di zona nyaman dengan segala kenikmatan hidup, dengan semua apa yang kita rasakan? Apakah selama ini kehidupan kita hanya tertuju pada diri sendiri, ataukah kita mampu berbagi dengan orang lain? Itulah Natal saudara, bahwa Yesus dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Dia datang bagi semua kita, semua umat yang mau percaya, semua umat yang betul-betul meyakini bahwa belenggu dosa itu hanya dapat diputuskan oleh kuasa Yesus Kristus yang datang, yang lahir di palungan di kandang Bethlehem. Tetapi dia adalah Raja Damai yang mendamaikan semua orang. Sehingga ketika mata kita tertuju kepada Yesus, ketika iman kita fokus kepada Tuhan Allah, kita akan terinspirasi. Sesungguhnya siapa kita? Sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? Dan sesungguhnya apa yang harus kita terjemahkan secara nyata dalam kehidupan kita? Adakah kita menyambut Tuhan Yesus dalam kerendahan hati? Adakah kita menyambut Tuhan Yesus dalam kesungguhan hati? Adakah kita menyambut Tuhan Yesus dalam segala apa yang kita nikmati? Ada ungkapan syukur bahwa menyambut Yesus bukan cuma di tanggal 25 Desember, tapi lebih daripada itu saudara. Tentang Yom Yahweh, hari Tuhan, bahwa firman mengatakan dia akan datang bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim yang mengadili. Hari Tuhan itu adalah hari yang pasti.
Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memprediksi kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi firman Allah, ya dan amin. Apa yang difirmankan sebagaimana nubuatan itu digenapi dalam perjanjian baru. Semua yang disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama, semua digenapi dalam perjanjian baru. Artinya saudara, benar-benar terjadi. Maka kita yakin juga Natal itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Benar terjadi. Dan hari penghakiman juga akan terjadi. Kapan saatnya? Hanya Tuhan yang tahu. Dan waktu kita adalah mempersiapkan diri. Waktu kita adalah membenahi kehidupan, menata hidup menjadi lebih baik, semakin baik. Hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok pun lebih baik dari hari ini. Artinya terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita yang menyatakan tentang pertobatan pribadi kita untuk menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin akrab dengan Tuhan, yang semakin bersukacita di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita mau menyatakan bahwa benar kita mempersiapkan diri menyambut merayakan Natal, tapi juga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan selalu dalam kerendahan hati, bahkan senantiasa bersyukur. Sehingga kita mengedukasi orang lain agar supaya mereka juga menikmati suasana sukacita Natal seperti yang kita rasakan, yang kita alami sekarang ini. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau luar biasa. Firman-Mu memberkati kami, mengajarkan kami untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyambut hari kelahiran Yesus, tapi juga menyambut hari kedatangan Tuhan, Yom Yahweh, hari Tuhan. Kami tidak tahu, tapi kami yakin itu adalah pasti. Karena itu Bapa, tolong kami ada dalam kerendahan hati, bukan keangkuhan dan kesombongan. Tolong kami untuk senantiasa hidup setia kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kehidupan kami, melakukan apa yang baik, yang benar. Karakter Kristus melekat dalam diri kami mampu menerjemahkannya. Ada damai bagi kami, tapi juga damai bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, jangkaulah setiap saudara-saudara kami yang rindu untuk selalu hidup setia di hadapan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan di bulan Desember ini kami rindu supaya suasana aman, nyaman, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Indonesia diberkati, Sulawesi Utara diberkati, Kota Manado juga diberkati oleh Tuhan bersama dengan pemerintah yang ada. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, tanda like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan bunyikan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.